Kontroversi soal keaslian ijazah Jokowi tampaknya belum menemukan titik terang. Sudah bertahun-tahun bergulir, tapi publik masih belum mendapatkan jawaban pasti. Apakah benar ijazah sarjana kehutanan UGM milik Jokowi itu asli, atau sebaliknya? Yang menarik, bukannya kejelasan yang didapat, justru semakin banyak potongan-potongan puzzle baru yang memperkuat dugaan adanya kejanggalan. Klarifikasi dari pihak UGM, Jokowi, kuasa hukumnya, hingga para pendukungnya bukannya meyakinkan, malah justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Publik pun semakin ragu. Mengapa? Karena klarifikasi yang disampaikan dinilai hanya berupa narasi pembenaran tanpa bukti konkret. Ditambah lagi, hingga hari ini, Jokowi belum pernah sekalipun menunjukkan langsung ijazah aslinya kepada publik. Sikap tertutup ini akhirnya dianggap sebagai bentuk penghindaran. Masalah tak berhenti di situ. Isu ijazah ini kemudian meluas ke persoalan skripsi Jokowi yang juga dianggap janggal. Publik mulai menyusun potongan demi potongan puzzle yang tampak tidak sinkron. Berikut ini beberapa potongan puzzle yang paling sering disebut dan diperdebatkan. Pertama, pernyataan Jokowi pada tahun 2013 bahwa IPK-nya di bawah 2. Padahal, mahasiswa dengan IPK serendah itu biasanya terkena drop out, bukan malah lulus. Lebih aneh lagi, ia bisa menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 5 tahun. Kedua, format ijazahnya dinilai janggal. Dari logo UGM yang menempel pada tulisan, hingga foto Jokowi yang berkacamata dan gondrong, sesuatu yang tidak lazim untuk standar foto ijazah di kampus manapun, apalagi kampus sekelas UGM. Kenapa bisa ada pengecualian? Ketiga, uji forensik digital terhadap foto ijazah menunjukkan sejumlah keanehan. Stempel tidak menyentuh jas Jokowi, dan font yang digunakan adalah Times New Roman. Font yang baru populer di era Windows 3,1 sekitar tahun 1992. Padahal, Jokowi mengklaim lulus tahun 1985. Keempat, saat reuni alumni Kehutanan UGM tahun 2022, sejumlah teman seangkatannya menunjukkan ijazah mereka. Tapi Jokowi sendiri tidak. Bahkan hingga kini, ijazah aslinya belum pernah diperlihatkan secara terbuka. Kelima, analisa anatomi wajah pada foto di ijazah dibandingkan dengan wajah Jokowi sekarang menunjukkan ketidaksesuaian. Mulai dari bentuk telinga, hidung, bibir, hingga struktur gigi. Hal ini makin memperkuat dugaan publik akan adanya ketidakwajaran. Keenam, uji dengan metode error level analysis juga memperlihatkan dugaan rekayasa. Ada bagian stempel yang tidak menyentuh foto, serta muncul bercak-bercak digital di sekitar wajah, yang mengindikasikan adanya tempelan atau manipulasi visual. Ketujuh, Jokowi pernah menyatakan akan menunjukkan ijazah di persidangan jika hakim memintanya. Namun kenyataannya ketika ijazahnya digugat di pengadilan, ia justru tidak menampilkan apapun. Kedelapan, hasil uji forensik dari Baris Krim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Tapi banyak pihak mempertanyakan, bagaimana mungkin disimpulkan asli jika keaslian ijazah pembanding saja belum terbukti dan diverifikasi. Kesembilan, perbedaan nomor ijazah. Ijazah bernomor 1115 dan 1117 disebut identik. Namun saat dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang bernomor 1120, hasilnya tidak cocok. Dan itu belum semua. Masih ada sejumlah puzzle tambahan yang juga ramai diperbincangkan. Gelar akademik Jokowi berubah-ubah. Saat Pilkada Solo tertulis doktoran, tapi saat Pilgub DKI dan Pilpres menjadi insinyur. Jurusan teknologi kayu yang disebut Jokowi selama ini ternyata tidak ada di Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah versi UGM identik dengan yang diunggah oleh politisi PSI, Dian Sandi Utama, di media sosialnya. Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Alex Damanik, bahkan menyebut ijazah Jokowi palsu dalam program 2 Arah di Kompas TV, 19 Mei 2025. Dalam konferensi pers, Polda Metro Jaya menyatakan ijazah yang diserahkan Jokowi hanyalah dalam bentuk fotokopi. Kasmujo, yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsi, justru membantah pernah membimbing Jokowi. Laporan Jokowi soal pencemaran nama baik diproses dengan cepat, tapi laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu justru terkesan lambat.
bahkan dihentikan. Semua potongan puzzle ini, jika disusun, membentuk gambaran besar bahwa ada ketidakwajaran yang tidak pernah dijelaskan secara transparan dan meyakinkan. Inilah alasan mengapa publik tetap ragu. Narasi dan testimoni saja tidak cukup untuk meredam keraguan. Selama tidak ada bukti otentik yang bisa diverifikasi secara terbuka, maka misteri soal ijazah Jokowi akan terus hidup. Penuh kontroversi, penuh tanda tanya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan analisa politik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.